Sebagai upaya mengedukasi masyarakat dalam penanganan sampah di Kota Denpasar, DLHK Kota Denpasar berkolaborasi dengan seniman menggelar sosialisasi pengelolaan lingkungan terkait pemilahan sampah berbasis sumber. Kegiatan yang dilaksanakan serangkaian Car Free Day di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar ini merupakan kegiatan rutin dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar berkolaborasi dengan para seniman muda, yakni seniman Bondres Tribuanasari Nongcret Dewata, dalam upaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah berbasis sumber. Kegiatan yang rutin diadakan setiap 3 bulan sekali ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan edukasi agar masyarakat mengenal berbagai jenis sampah seperti sampah organik, anorganik, dan limbah B3 untuk mempermudah proses dalam pemilahan sampah. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Iwayan Tagel Sidarta mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program DLHK Kota Denpasar khususnya terkait pemilahan sampah berbasis sumber dengan menggandeng seniman. Selain memberikan edukasi terkait pemilihan sampah, DLHK Kota Denpasar juga membagikan tumbler dan tote bag pada masyarakat yang masih menggunakan plastik maupun membawa botol minum sekali pakai. Hal tersebut sebagai upaya mengurangi penggunaan sampah plastik khususnya di Kota Denpasar. Kegiatan hari ini pertama saya sampaikan adalah temanya adalah Semarak Kelola Lingkungan. Itu bertujuan adalah mensosialisasikan program daripada DLHK khususnya pemilahan sampah yang berbasis sumber yang memang sudah kita kelorakan selama ini untuk mengajak seluruh warga kota, masyarakat Kota Denpasar dan Bali secara umum bagaimana kita bisa mengelola sampah di sumber. Kalau yang tadi saya lihat masyarakat agak antusias sekali bagaimana kita menyampaikan bahwa masyarakat biar mengerti dan paham terutama pemilihan sampah mana yang organik, mana yang anorganik. Kegiatan sosialisasi ini disambut antusias masyarakat di mana edukasi dilakukan melalui permainan yang dapat diikuti masyarakat. Dalam permainan tersebut, masyarakat diajak untuk mengelompokkan sampah sesuai jenisnya, di mana sampah yang tergolong sampah organik dapat dimasukkan ke kotak warna hijau sampai anorganik di kotak warna kuning dan sampah atau limbah B3 dapat dimasukkan ke kotak warna merah. Jadi ini, kalau game itu sebenarnya bagaimana kita bisa memberikan edukasi, pemahaman yang memang lebih detail ke masyarakat. Oh, yang mana dipakai untuk warna hijau, yang mana sampah yang dipakai untuk warna kuning, dan yang mana sampah itu yang dipakai warna merah. Yang warna hijau biasanya sampah kita pakai sampah yang organik. Kalau yang kuning itu adalah sampah anorganik, sedangkan yang merah itu adalah sampah-sampah yang memang berkaitan dengan limbah B3 seperti baterai, korek api dan sebagainya. Nah, di samping itu kita melakukan ini rutin. Kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Tempatnya yang memang kita ambil tempat-tempat yang memang strategis. Terutama memang yang paling kita cari adalah memang untuk di Car Free Day, karena Car Free Day ini memang momennya luar biasa sekali antusias masyarakat untuk kita bisa sampaikan untuk sosialisasi ini. Himbauan ini biar sampai ke masyarakat dan masyarakat juga mau melakukan itu sehingga dari tahun ke tahun nanti pengurangan ini juga sejalan dengan program daripada Pak Gubernur bagaimana pengurangan sampah plastik itu kalau bisa kita upayakan sampai 0%. Selain mengedukasi masyarakat, pihaknya juga menghimbau kepada para pedagang maupun UMKM agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sebagai kemasan makanan maupun minuman. Dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Denpasar diperlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat sehingga berbagai program yang telah ada dapat berjalan dengan baik serta dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Denpasar bersih. Pilah sampah pasti bisa, kebersihan tanggung jawab saya. Sukma, Bali TV.